Ada satu fakta menarik yang jarang diketahui orang. Ketika saya pertama kali berhasil mentransmisikan gambar bergerak menggunakan sistem televisi mekanis, gambar pertama yang saya uji bukanlah wajah manusia, melainkan kepala manekin yang saya ambil dari toko pakaian di dekat tempat saya tinggal. Dan saya memberinya nama Stocky Bill. Jadi, saya menggunakan Stocky Bill sebagai model pertama. Namun, ada masalah lain. Cahaya yang terlalu panas akhirnya membakar wajah Stocky Bill, menyebabkan bau hangus di laboratorium saya. Welcome back to Polusi Podcast Ilusi, tempat kita menggali kisah para tokoh yang mengubah dunia. Hari ini kita memiliki kesempatan langka untuk berbincang dengan sosok yang sangat revolusioner, seorang pionir yang membawa perubahan besar dalam cara manusia berkomunikasi dan mengakses informasi. Tanpa penemuannya, mungkin dunia modern tidak akan pernah sama. Beliau adalah sang bapak televisi dunia. Tuan John Logie Baird, selamat datang. Terima kasih. Suatu kehormatan untuk dapat berbicara di hadapan generasi masa depan. Saya yakin banyak dari penonton kami yang mungkin baru menyadari bahwa televisi, sesuatu yang kini begitu biasa dalam kehidupan sehari-hari, memiliki sejarah panjang yang penuh dengan tantangan. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisah luar biasa tersebut, saya ingin menanyakan sesuatu yang lebih ringan terlebih dahulu. Silahkan penghubung zaman. Oke, saat pertama kali menayangkan gambar bergerak, apakah Anda pernah membayangkan bahwa suatu hari televisi akan menjadi pusat dari hampir setiap rumah di dunia? Tentu, saya selalu berharap bahwa televisi bisa menjadi bagian dari kehidupan banyak orang. Tetapi saya tidak bisa membayangkan jika skalanya akan sebesar ini. Saat pertama kali saya mendemonstrasikan televisi, saya melihat kemungkinan besar dalam teknologi ini. Tetapi tidak mudah untuk meyakinkan orang lain. Bahkan, banyak ilmuwan dan insinyur yang menganggapnya sebagai eksperimen yang sia-sia. Namun, saya percaya bahwa suatu hari televisi akan menjadi alat komunikasi yang penting. Ya, ini adalah bocoran yang memberikan gambaran bahwa memang perjalanannya sangat luar biasa. Oke, Tuan Baird, ketika Anda pertama kali membayangkan konsep televisi, dunia masih sangat bergantung pada radio dan media cetak. Apa yang memotivasi Anda untuk mengejar ide yang pada saat itu terdengar sangat mustahil? Itu pertanyaan yang menarik. Saat itu, dunia sudah mengenal radio sebagai alat komunikasi yang luar biasa. Namun, saya merasa ada sesuatu yang kurang. Manusia adalah makhluk visual. Kita tidak hanya ingin mendengar suara, bukan? Tapi, kita juga ingin melihat. Saya percaya bahwa jika suara dapat dikirim melalui gelombang radio, maka gambar pun seharusnya bisa. Tapi tentu saja, membayangkan sesuatu dan benar-benar mewujudkannya adalah dua hal yang sangat berbeda. Bagaimana Anda memulai eksperimen pertama Anda? Saya memulainya dengan peralatan yang sangat-sangat sederhana dan jauh dari kata canggih. Saya menggunakan kardus, lampu sepeda, dan lembaran logam-logam tua untuk mencoba menciptakan sistem yang bisa menangkap dan menampilkan gambar bergerak. Saya bahkan harus bereksperimen di sebuah ruangan kecil yang sangat lembab di Hastings, Inggris. Karena kala itu, saya tidak mempunyai sumber daya yang cukup untuk bekerja di laboratorium yang layak. Saya bisa membayangkan betapa menantangnya kondisi itu. Apakah orang-orang di sekitar Anda mendukung gagasan ini? Sebagian orang besar menganggap saya gila. Banyak ilmuwan dan insinyur pada waktu itu yakin bahwa mengirim gambar bergerak melalui udara adalah sesuatu yang mustahil. Bahkan ada yang secara terang-terangan mengejek saya dan mengatakan bahwa saya hanya membuang-buang waktu. Tapi saya tidak mundur. Saya tahu bahwa meskipun sulit, ini bukan sesuatu yang mustahil. Dan saya harus membuktikan bahwa mereka salah. Benar. Saya rasa tanpa tekad dan keyakinan sebesar itu, televisi mungkin tidak akan pernah ada. Tapi tentu saja, teori saya tidak cukup, bukan? Kapan Anda pertama kali merasa bahwa ide Anda benar-benar bisa diwujudkan? Titik baliknya terjadi ketika saya berhasil menciptakan gambar bergerak pertama kali pada tahun 1924. Itu masih sangat kasar. Gambar yang dihasilkan masih berkedip dan tidak jelas.
Namun, bagi saya, itu adalah bukti bahwa konsep ini bisa berhasil. Saya terus menyempurnakan sistemnya, dan akhirnya pada tahun 1926, saya berhasil mendemonstrasikan televisi pertama di dunia kepada Royal Institution di London. Saya yakin momen itu pasti sangat-sangat bersejarah. Ketika gambar pertama itu muncul di layar, apa yang ada di benak Anda? Saya merasakan kebanggaan dan kelegaan yang luar biasa. Setelah bertahun-tahun ditertawakan, setelah begitu banyak percobaan gagal, akhirnya saya membuktikan bahwa ini mungkin. Tapi yang lebih penting, saya tahu bahwa ini hanyalah permulaan. Saya sadar bahwa televisi akan berkembang jauh lebih besar daripada yang bisa saya bayangkan saat itu. Ya, dan Anda benar, televisi kini menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia di seluruh dunia. Jika Anda bisa berbicara kepada orang-orang yang dulu meragukan Anda, apa yang ingin Anda katakan? Saya akan berkata, lihatlah dunia sekarang. Saya tidak menyimpan dendam kepada mereka yang meragukan saya, karena skeptisisme adalah bagian dari sains dan inovasi. Tapi saya harap kisah saya bisa menjadi pelajaran bagi semua orang, bahwa ide yang terdengar mustahil hari ini bisa menjadi kenyataan di masa depan, selama kita berani mencoba dan tidak menyerah. Ya benar, dunia memang tidak akan berkembang tanpa skeptisisme, tetapi juga tidak akan maju tanpa keberanian untuk menantang batas yang ada. Tuan Baird, dalam sejarah perkembangan televisi, Anda dikenal sebagai orang pertama yang berhasil mendemonstrasikan sistem televisi yang berfungsi. Namun, sebelum Anda, ada beberapa ilmuwan dan penemu lain yang juga bereksperimen dengan konsep transmisi gambar, seperti Paul Nipkow dengan cakram mekanisnya, serta eksperimen awal Guglielmo Marconi dan Carl Ferdinand Braun dalam teknologi komunikasi. Bagaimana pandangan Anda terhadap kontribusi mereka? Apakah temuan mereka menjadi inspirasi bagi Anda dalam mengembangkan televisi? Tentu saja, saya tidak bisa mengklaim bahwa saya sendirian dalam perjalanan ini. Setiap inovasi besar selalu dibangun di atas fondasi yang telah diletakkan oleh para pemikir sebelumnya. Paul Nipkow misalnya, menciptakan cakram pemindaian pada tahun 1884 yang menjadi konsep dasar sistem televisi mekanis. Tanpa idenya tentang pemindaian gambar secara berurutan, mungkin saya tidak akan memiliki titik awal untuk eksperimen saya. Jadi, Anda melihat cakram Nipkow sebagai bagian fundamental dari televisi mekanis yang Anda kembangkan? Benar. Cakram itu memungkinkan saya untuk membagikan gambar menjadi serangkaian garis dan kemudian mentransmisikannya sebagai sinyal listrik. Tentu, sistem saya jauh lebih kompleks daripada desain awal Nipkow. Tetapi, prinsip dasarnya tetap sama, dan saya mengadaptasi dan menyempurnakan gagasan itu agar bisa benar-benar menghasilkan gambar bergerak yang dapat dilihat oleh orang lain. Lalu, bagaimana dengan tokoh seperti Marconi dan Carl Ferdinand Braun yang lebih berfokus pada transmisi gambar radio? Apakah mereka juga berperan dalam perkembangan televisi? Oh, tentu. Marconi adalah seorang pionir komunikasi nirkabel. Dan apa yang ia lakukan dengan transmisi radio membuka jalan bagi kemungkinan siaran televisi. Saya melihat gelombang radio sebagai sarana yang sangat potensial untuk menyiarkan gambar. Meskipun pada masa awal, saya lebih banyak bereksperimen dengan transmisi melalui kabel. Dan sedangkan Carl Ferdinand Braun dengan karyanya pada tabung sinar katoda memberikan landasan bagi teknologi televisi elektronik yang akhirnya menggantikan televisi mekanis saya. Dan tanpa kontribusi mereka, saya yakin televisi tidak akan berkembang secepat ini. Mengingat banyak ilmuwan yang berkontribusi dalam perkembangan televisi, apakah Anda merasa persaingan dalam dunia inovasi ini cukup ketat? Sains dan inovasi selalu memiliki elemen kompetisi, tetapi lebih dari itu, ini adalah perjalanan kolaboratif. Saya tahu bahwa di tempat lain, ada orang-orang seperti Vladimir Zworykin dan Philo Farnsworth yang bekerja pada televisi elektronik. Namun, saya tidak melihat mereka sebagai pesaing dalam arti negatif, melainkan saya melihat mereka sebagai bagian dari proses evolusi teknologi. Saya memulai dengan sistem mekanis, tetapi televisi elektronik akhirnya menjadi masa depan. Itulah hukum alam dalam inovasi. Teknologi akan terus berkembang. Jadi, Anda tidak kecewa ketika televisi mekanis Anda akhirnya tergantikan oleh sistem elektronik? Tidak sama sekali. Saya bangga bahwa saya bisa memainkan peran dalam sejarah perkembangan televisi.
Televisi mekanis adalah langkah awal yang diperlukan untuk menuju ke sesuatu yang lebih baik. Saya bahkan sempat bereksperimen dengan televisi elektronik dan televisi berwarna sebelum pada akhirnya dunia sepenuhnya beralih ke teknologi yang lebih canggih. Bagi saya, yang terpenting adalah bahwa visi saya tentang sebuah jendela dunia menjadi kenyataan, bukan siapa yang memiliki teknologi paling unggul. Itu adalah sudut pandang yang sangat bijaksana, Tuan Barrett. Dari kisah yang Anda ceritakan, tampaknya inovasi dalam teknologi bukan hanya tentang menentukan sesuatu yang baru, tetapi juga tentang memahami dan membangun di atas temuan-temuan sebelumnya. Benar sekali, tidak ada satupun penemu yang bekerja dalam kehampaan. Setiap inovasi adalah hasil dari kerja keras banyak orang di masa lalu. Ya. Saya hanya mengambil satu langkah dalam perjalanan panjang ini, dan saya harap generasi mendatang terus melangkah lebih jauh. Baik. Tuan Barrett, teknologi televisi yang pertama kali Anda kembangkan berbasis sistem mekanis, berbeda dengan teknologi elektronik yang kemudian mendominasi. Menurut Anda, mengapa sistem mekanis tidak berkembang lebih jauh? Ketika saya mengembangkan televisi mekanis, itu adalah satu-satunya metode yang bisa saya gunakan dengan teknologi yang tersedia saat itu. Cakram berputar dengan lubang-lubang kecil memungkinkan saya untuk memindai gambar dan mentransmisikannya sebagai sinyal. Namun, saya menyadari bahwa sistem ini memiliki batasan. Semakin kompleks gambar yang ingin ditampilkan, semakin sulit pula sistem mekanis untuk mengimbanginya. Resolusi yang akan dihasilkan rendah, kecepatan pemindai terbatas, dan komponen mekanisnya sangat rentan terhadap gangguan. Jadi, Anda melihat ada kendala teknis sejak awal. Tentu saja. Saya selalu tahu bahwa televisi mekanis bukanlah solusi akhir, tetapi lebih merupakan langkah pertama. Ketika teknologi elektronik mulai berkembang, terutama dengan penggunaan tabung sinar katoda, saya menyadari bahwa sistem mekanis akan segera tergantikan. Televisi elektronik lebih cepat, lebih stabil, dan memiliki potensi untuk menghasilkan gambar dengan kualitas jauh lebih tinggi dibandingkan sistem mekanis saya. Mohon maaf sebelumnya, apakah sulit bagi Anda untuk melihat inovasi Anda tergantikan oleh teknologi yang lebih canggih? Tidak, sama sekali tidak. Sebagai seorang inovator, saya tidak melihat ini sebagai kegagalan, tetapi sebagai bagian dari evolusi teknologi. Saya selalu percaya bahwa inovasi adalah tentang membuka jalan bagi sesuatu yang lebih baik. Televisi mekanis adalah awal yang diperlukan untuk membuktikan bahwa konsep ini bisa bekerja. Begitu fondasi itu ada, para ilmuwan dan insinyur lainnya dapat membangun teknologi yang lebih baik di atasnya. Saya bahkan mencoba untuk berkontribusi dalam pengembangan televisi elektronik dan televisi berwarna sebelum saya meninggal. Jadi Anda tidak pernah puas dengan pencapaian awal, tetapi terus mencari cara untuk menyempurnakan teknologi. Tepat sekali. Saya bahkan melakukan eksperimen dengan televisi beresolusi tinggi, televisi warna, dan televisi 3 dimensi. Sayangnya, banyak dari proyek saya tidak mendapatkan dukungan yang cukup saat itu. Tetapi, saya yakin bahwa semua konsep ini suatu hari akan menjadi kenyataan. Dan lihatlah sekarang, televisi telah berkembang jauh melampaui apa yang bisa saya bayangkan pada waktu itu. Benar sekali. Ini membuktikan bahwa setiap inovasi, meskipun pada akhirnya tergantikan oleh sesuatu yang lebih canggih, tetapi memiliki peran penting dalam sejarah. Jika bukan karena sistem mekanis Anda, mungkin televisi tidak akan pernah berkembang secepat ini, Tuan Bird. Saya senang jika pemikiran saya bisa menginspirasi para inovator lain. Ilmu pengetahuan tidak bekerja dalam ruang hampa. Setiap generasi membangun di atas penemuan sebelumnya. Saya hanya mengambil satu langkah kecil dalam perjalanan panjang menuju teknologi komunikasi yang kita miliki sekarang. Dan langkah kecil itu telah membawa dampak yang sangat luar biasa bagi dunia. Tuan Bird, dunia mengenal Anda sebagai Bapak Televisi. Tetapi tentu saja masih banyak cerita yang belum terungkap. Adakah fakta menarik yang belum pernah orang ketahui selama perjalanan Anda menciptakan televisi? Sesuatu yang tidak tercatat dalam sejarah resmi. Ada satu fakta menarik yang jarang diketahui orang. Ketika saya pertama kali berhasil mentransmisikan gambar bergerak menggunakan sistem televisi mekanis, gambar pertama yang saya uji bukanlah wajah manusia, melainkan kepala manekin yang saya ambil dari toko pakaian di dekat tempat saya tinggal.
dan saya memberinya nama Stocky Bill. Alasan saya menggunakan kepala manekin sebenarnya cukup sederhana. Kamera televisi pertama saya membutuhkan cahaya yang sangat terang untuk menangkap gambar dengan jelas, dan wajah manusia tidak bisa menahan panas dari lampu-lampu itu terlalu lama. Jadi, saya menggunakan Stocky Bill sebagai model pertama. Namun, ada masalah lain. Cahaya yang terlalu panas akhirnya membakar wajah Stocky Bill, menyebabkan bau hangus di laboratorium saya. Jadi, bisa dibilang sejarah televisi tidak hanya dimulai dengan gambar bergerak, tetapi juga dengan kepala manekin yang hampir terbakar. Itu cerita yang sangat mengejutkan. Saya yakin banyak orang tidak menyangka bahwa salah satu momen pertama dalam sejarah televisi justru melibatkan kepala manekin yang nyaris terbakar. Dari eksperimen sederhana itu, dunia akhirnya memiliki... Maaf Tuan Bird. Dari eksperimen yang sederhana itu, dunia akhirnya memiliki teknologi yang mengubah cara kita melihat dan menerima informasi. Betul sekali. Inovasi seringkali lahir dari hal-hal yang tidak terduga. Banyak orang berpikir bahwa kemajuan teknologi selalu dimulai dengan peralatan yang canggih. Tetapi kenyataannya, banyak penemuan besar berawal dari eksperimen sederhana, ketekunan, dan tentu saja sedikit keberuntungan. Ya, Tuan Bird, seandainya Anda memiliki kesempatan untuk terus mengembangkan televisi dengan teknologi yang ada saat ini, ada pada zaman sekarang ini, inovasi apa yang akan Anda lakukan, Tuan Bird? Pertanyaan yang menarik. Ketika pertama kali saya mengembangkan televisi, saya membayangkan masa depan di mana gambar tidak hanya bisa ditampilkan dalam hitam putih, tetapi juga dalam warna, 3 dimensi, bahkan mungkin interaktif. Saat itu, keterbatasan teknologi membuat banyak ide saya terasa terlalu jauh di luar jangkauan. Namun, jika saya bisa bekerja dengan teknologi yang ada saat ini, saya ingin membawa televisi ke tingkat yang lebih imersif. Sesuatu yang tidak hanya ditonton, tetapi benar-benar dialami. Wow, terdengar sangat menarik, Tuan Bird. Bisakah Anda jelaskan lebih lanjut? Seperti apa bentuk televisi yang benar-benar imersif menurut Anda? Saya membayangkan sebuah sistem di mana orang tidak hanya duduk dan menonton layar, tetapi benar-benar merasa menjadi bagian dari apa yang mereka lihat. Televisi holografik misalnya, gambar yang keluar dari layar dan mengelilingi penonton dalam 3 dimensi, seolah-olah mereka ada di dalam adegan itu sendiri. Menarik. Dan bukan hanya itu, saya juga ingin melihat perkembangan televisi yang bisa berinteraksi dengan pemirsanya. Teknologi kecerdasan buatan yang ada saat ini bisa memungkinkan penonton untuk berpartisipasi secara aktif dalam sebuah program. Ya. Bayangkan sebuah drama atau pertandingan olahraga di mana penonton bisa mengubah jalannya cerita atau melihat pertandingan dari sudut pandang pemain itu sendiri. Luar biasa. Jadi menurut Anda, televisi masa depan tidak hanya sekedar media hiburan, tetapi lebih kepada pengalaman yang benar-benar melibatkan penonton. Tepat sekali. Ketika saya pertama kali menunjukkan televisi mekanis saya, orang-orang menganggap itu adalah keajaiban. Seolah-olah sebuah gambar bisa hidup di dalam layar. Sekarang, saya ingin melihat teknologi itu melangkah lebih jauh. Bukan hanya gambar yang hidup, tetapi pengalaman yang benar-benar membawa kita masuk ke dalam dunia lain. Sungguh pemikiran yang sangat revolusioner, Tuan Bird, bahkan hingga hari ini. Dan saya yakin, jika Anda masih memiliki kesempatan untuk terus berkarya, televisi yang kita kenal sekarang mungkin sudah jauh lebih maju daripada yang kita bayangkan. Siapa tahu. Tapi satu hal yang pasti, dunia teknologi tidak akan pernah berhenti berkembang. Oke. Saya hanya bisa berharap bahwa inovasi yang saya mulai akan terus menginspirasi generasi berikutnya untuk membawa televisi ke masa depan yang lebih luar biasa. Itu pasti, Tuan Bird. Ya, pesan yang sangat-sangat inspiratif, Tuan Bird. Dari televisi mekanis pertama hingga visi tentang televisi holografik interaktif, perjalanan inovasi ini benar-benar sangat luar biasa.
Terima kasih karena telah berbagi wawasan yang sangat berharga dengan kami hari ini, Tuan Barrett. Baik, tapi sebelum kita akhiri perbincangan ini, ada satu hal terakhir yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Dengan senang hati. Banyak inovator muda saat ini yang sedang berjuang untuk menciptakan sesuatu yang baru. Sama seperti Anda dahulu tentunya. Tapi tidak jarang mereka menghadapi tantangan, penolakan, bahkan dianggap gila karena ide-ide mereka dianggap mustahil. Apa pesan Anda bagi mereka yang ingin menciptakan perubahan besar di dunia? Saya memahami perasaan itu. Saya pernah berada di posisi mereka, sendirian dengan ide-ide yang tampak terlalu jauh untuk diwujudkan, diremehkan oleh orang-orang yang tidak percaya. Tapi inilah yang ingin saya katakan kepada mereka. Jangan pernah biarkan keraguan orang lain menghentikan langkah Anda. Dunia tidak selalu siap untuk menerima inovasi, tetapi bukan berarti inovasi itu tidak diperlukan. Kegagalan adalah bagian dari perjalanan. Saya sendiri mengalami banyak kegagalan sebelum akhirnya televisi lahir. Setiap penolakan, setiap kemunduran bukanlah tanda untuk berhenti, tetapi pelajaran untuk menjadi lebih baik. Tidak ada perubahan besar yang lahir dalam semalam. Semuanya membutuhkan waktu, kesabaran, dan tekad yang tak tergoyahkan. Ya. Benar sekali, saya setuju dengan itu, bahwa kegagalan bukanlah akhir, tapi melainkan bagian dari proses. Ya, tepat sekali. Saya ingin mereka yang berjuang di dunia inovasi memahami satu hal. Dunia ini tidak berkembang karena orang-orang hanya mengikuti arus, tetapi karena mereka yang berani menantang apa yang dianggap mustahil. Jika saya menyerah saat pertama kali eksperimen saya gagal, atau ketika orang-orang menertawakan ide saya, mungkin televisi tidak akan pernah ada. Jadi, kepada para inovator muda di luar sana, teruslah bermimpi, teruslah mencoba, dan yang paling penting, teruslah percaya pada diri sendiri. Karena mungkin justru Andalah yang akan menciptakan sesuatu yang mengubah dunia. Kata-kata yang sangat menginspirasi, Tuan Barrett. Perjalanan Anda membuktikan bahwa inovasi bukan hanya sekedar soal teknologi, tetapi juga tentang kekuatan, keberanian, dan keyakinan. Saya yakin pesan Anda akan menjadi motivasi besar bagi semua orang di luar sana. Terima kasih banyak, Tuan Barrett, atas cerita, wawasan, dan inspirasi yang luar biasa ini. Kami sangat menghargai waktu dan pemikiran Anda yang telah Anda bagikan kepada kami hari ini. Saya pun berterima kasih. Saya sangat senang bisa berbagi, dan semoga percakapan ini menginspirasi mereka yang ingin membawa perubahan bagi dunia. Pasti, itu pasti. Sungguh perbincangan yang sangat luar biasa. Sekali lagi, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih, Tuan Barrett. Dan bagi Anda semua yang menonton, jangan pernah takut untuk bermimpi dan berinovasi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam.